ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أولا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والاجتفاء وذكر التقدير والحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع مرضات الله وقرب ثوابه. اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا يا ربنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا ثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم هذا ذكر وليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان الحاضرين حضرات وبيت السلام عليكم جماعة مجلس العلم في مسجد المهاجر ثم صغيرة في مدينة الإمام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد لله والحمد لله. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang ke-25 dari bulan Muharram berberkah. Mari kita dikumpulkan Allah, dipilih dan dikumpulkan dan dimuliakan oleh Allah. Allah muliakan kita dengan ketaatan dan tidak ada sebab yang tidak ada ketaatan. Dan seorang akan hina di hadapan Allah bukan karena nasab atau keturunan atau kedudukan di mata manusia, tapi keburukan dan kehinaan itu di mata Allah dikarenakan kemaksiatan. Alhamdulillah, alhamdulillah taufik dan hidayah dari Allah. Saat ini kita masih duduk di masjid ini setelah melaksanakan salat berjamaah, melanjutkan kebiasaan baik kita berduduk beriktikaf maupun ke masjid untuk menghidupkan majelis taklim untuk berkuat dan menambah ilmu pengetahuan agama kita. Masyaallah ahbab hadirin hadirat Bapak Ibu saudara saudari rahimahullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita tentang sunnah sebelum sholat yang adalah kita laksanakan kemarin sudah kita bahas itu mengenai adzan dan iqamah, lalu mengenai tasbihatus sufuf kalau itu sholat berjamaah, merapatkan dan meluruskan shaf itu disunnahkan dan sangat ditekankan pada baginda Rasulullah. Kemudian beberapa hal lain yang disunnahkan untuk kita jalankan dalam hidup kita bersolat. Di antaranya Bapak hadirin rahimahullah menggunakan kholat suat atau bahasa kita peci atau bahasa kita juga kopya. Ini hukumnya sunnah. Solat pakai peci boleh, solat pakai peci lebih nilai pahala. Peci ini terlepas memang fungsinya untuk melindungi rambut yang panjang agar tidak menutup jidat ketika kita sholat. Namun asal hukumnya adalah sunnah dalam makna walaupun kita botak rambut pendek tetap disunahkan menggunakan peci. Nah, peci model apa silakan. Ya, kalau kita lihat di negeri kita sendiri ada mungkin 1001 jenis peci. Ya, ada khas Palembang beda dengan khas Jambi, beda dengan khas Riau, beda dengan Wong Aceh, di Jawa beda lagi. Ya, kalau kita ke Bangkok beda dengan bahan bahkan mereka pakai kopiah dari rotan besar untuk bahasa kita macam-macam silakan. Yang penting niatnya maaf bukan menjalankan adat, tapi menjalankan sunnah. Karena peci juga merupakan pakaian nasional kita, Pak. Ya, pakaian nasional Indonesia ini pakai peci. Apakah orang Kristen menjadi pejabat atau jadi apa dia pakai peci berarti dia jalankan sunnah Nabi? Tidak. Dia menjalankan menerapkan pakaian nasional peci hitam. Nah, peci itu kalau kita niatkan adalah untuk ibadah maka bernilai pahala. Untuk
Rasulullah SAW itu pernah tidur pakai warna hitam, dan memang zaman Nabi ada banyak warna-warni. Kalau kita ini ada bermacam-macam warna, silahkan memakai warna tersebut, tapi aktualnya warna putih. Dan minta maaf untuk bapak-bapak, saudara terutama, jangan kita salah persepsi. Memang dulu gua nggak pakai peci putih ini nunggu balik haji. Ya, kalau belum balik haji pakai peci putih, malah ini untuk kalau haji belum pakai peci putih, seakan-akan putih itu milik orang haji. Tidak juga, asli sunnah ini Pak. Bahkan kalau kita mungkin bapak pernah saksikan banyak di mana-mana, termasuk di negeri kita, ketika ada majelis akbar, zikir akbar, maulid, haul, yang hadir itu mencapai ribuan, dan mereka memakai pakaian putih peci, itu syiarnya luar biasa. Ya, jauh lebih berbuka hati kita untuk melihat maaf peci yang dipakai berwarna. Peci putih itu sunnah Rasulullah SAW. Nah, di sini kami tekankan lagi, memakai peci putih bahkan menggunakan baju putih itu lebih disunahkan lagi di saat kita menghadiri sholat Jumat. Sholat Jumat kalau bisa bapak saudara pakai baju putih Pak. Nak gamis silahkan, nak kuku silahkan, atau baju kaos pun lembek sunnahnya warna putih, termasuk peci juga putih. Jangan berwarna, bukan berarti berwarna tidak boleh atau tidak sah. Kalau kita pengen penyempurnaan sunnah Rasulullah, karena untuk hari Jumat ada penekanan lebih, bukan hanya peci tapi pakaian pun disunnahkan berwarna putih. Jujur, kami kadang-kadang agak bingung dan juga sedih melihat ada khotib naik mimbar tapi pakai baju warna-warni, jubah berwarna, kadang pakai gamis warna, peci warna. Aku tak paham hukum fikih, aku belum belajar, atau makna tak paham juga. Walaupun seandainya pakai jas sebagai peci itu adat atau adalah pakaian nasional kita, ketika kita tampil untuk sholat Jumat, kita buka dulu pakaian yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga untuk mengkenal atau telekuk itu sunnah aslinya putih. Warna boleh, warna biru, warna coklat, warna apa silahkan, tapi untuk perempuan jangan warna yang terang mencolok mata, karena itu bisa membuat orang memandang kepadanya, bisa diberikan fitnah. Nah, cuma bahan Allah yang kita sayangkan zaman sekarang ini, orang kadang cuma memandang lihat warna tapi tidak melihat jenis kain dasarnya. Warna putih tapi tipis sehingga awal rambut itu kelihatan banget. Ya, kadang-kadang kulitnya juga transparan. Atau model sekarang hati-hati bapak yang tanggung kita, model kalau pakai bordir, yang mana bordir itu sampai tembus ke kelihatan lubang-lubang bordir itu ke kulit atau ke bagian kepala rambut. Makanya tentu tidak sah. Jadi untuk kembali masalah warna itu ada perhatian khusus dalam syariat Islam. Kemudian disunnahkan juga di beberapa Allah itu yang laki-laki untuk masih masalah pakaian, masih dalam urusan pakaian, itu memakai lidah. Lidah ini bukan pakaian ulama, bukan pakaian kiai, bukan pula pakaian kembali haji. Memang kita sering saksikan bapak bulan ini sebelum haji tidak lidah, balik haji memakai lidah, pakai peci putih, seakan-akan itulah sekalian orang haji. Tidak juga. Ini sunnah Rasulullah. Ya, lidah ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sama bapak kita dapatkan banyak di bermacam-macam tempat di daerah kita disebut selendang. Ada pakaian ada. Kalau kita pakai mungkin ada kita bordirannya, modelnya, tapi diniatkan itu adalah lidah sunnah atau sorban asalnya, lidah atau sorban, maka menilai pahala. Tapi kalau kita pergi kondangan pakai pakaian, pakai selendang, tapi jalankan pakaian adat, dan itu tidak menjadi nilai ibadah. Ya, jadi tergantung niat tadi. Boleh memakai yang berupa pakaian adat tadi seperti peci tadi. Ketika diniatkan menjadi sunnah, memang kita ada anjuran dari syariat, maka menjadilah ibadah atau sunnah. Jadi bapak
boleh pakai tidak Pak? Tidak nunggu pergi haji, maaf tidak nunggu tua, kita muda boleh pakai tidak sunnah. Ada pemakaian tidak ini disunahkan macam-macam. Di sebelah kanan, bahu kanan boleh, bahu kiri boleh, tapi tidak boleh bahu kanan. Kemudian boleh juga diselempangkan seperti ini, boleh juga dililitkan seperti ini, boleh ya. Ada lagi dengan kita ini dipakai sebagai toy besar. Ini disunahkan untuk khotib Jumat terutama. Kadang-kadang dipakai oleh orang-orang sufi atau orang-orang yang ahli zikir. Mereka menggunakan tidak seperti kerudung. Ini namanya toy besar. Sunnah terutama bagi khotib Jumat. Kalau dia mau melaksanakan sunnah itu, kita juga boleh ya. Kadang-kadang ulama tinggi itu bersyukur itu apa? Dia lebih fokus. Ini ada dinding yang menghalangi itu untuk dari kanan dari kiri. Jadi fokus ke depan kepada ibadah kita. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi makin tidak hukumnya sunnah. Ya, penting sunnah Pak. Sampai dalam hadis itu walaupun sehelai benang, walaupun sehelai benang, para kebutuhan umum kita maka bernilai sunnah. Macam sekarang bagaimana dari Hebrew sekarang sudah hilang saya kira. Muncul tidak Palestina. Ya, niat kita makin tidak Palestina solidaritas kita kepada umat Islam di Palestina. Niat itu memang menjalankan sunnah Nabi juga. Jadi dapat. Nah, sekarang tidak syar'i itu menjadi atribut umum. Ya, tujuan travel bukan mungkin menjalankan sunnah, untuk nandoi kelompok traveling. Ya, kalau berbeda kota-kota hijau dan kuning atau belek. Ya, kalau menjadikan sebagai nandoi baik kelompok travel kan biar tidak hilang jamaah nih. Jadi ini nilai ibadah. Tapi kalau kita kembali itu adalah sunnah Rasulullah, maka menjadi sunnah Rasulullah SAW. Kemudian termasuk juga sunnah Bapak walaupun sangat jarang dijalankan, memakai imamah ketika sholat itu sunnah, pahalanya berlipat. Cuma memang imamah ini lebih identik biasa dipakai oleh ulama, oleh asatis. Sekali lagi itu kan identik pandangan kita. Kalau Bapak sekarang pakai imamah, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang atau tetap sunnah. Ya, cuma identik imamah itu memang kepada ulama. Jadi selain dia adalah sunnah, ini juga simbol yang muhtaram. Artinya kalau sudah begitu ulama itu kita tidak perlu berlebihan dalam agama. Jangan kita melakukan hal-hal yang berubah. Maaf, Bapak pakai baju kaos, dan berbenci dan baju koko, merokok, menganggap biasa baik. Tapi ketika kita pakai baju koko, baju putih, mungkin agak beda pandangannya. Kalau kami maknanya beda, saya begitu Bapak ini pakai baju bagus koko, pakai peci tapi ngerokok. Nah lebih parah lagi kalau ngerokok pakai imamah ngerokok. Aduh, tak pantas itu. Nongkrong di jalan mungkin, naik motor pun, nah ini kan etika sudah masuk di situ masalahnya muruah istilahnya. Asli memang sunnah, tapi kalau Bapak mau menjalankan Pak sunnah ketika sholat tahajud di rumah, pakai kain tipis baik, lilit, walaupun mungkin memang tidak semekuk, lilitan pasal muka benar seliput jadilah. Niat menjalankan sunnah. Karena Nabi pernah mengatakan dalam hadis, "Farqu baina wa baina Yahudi al-amal ala Rasul atau Rasulullah." Yang membedakan kita dengan orang Yahudi, tapi Yahudi ada peci itu, peci cukup itu, kata tempat wapo kepala mereka. Nah, orang Nasrani juga ada pakai peci itu. Nah, yang membedakan kita sama mereka kata Rasulullah adalah menggunakan
Imamah sunnah Pak. Ya, kalau saya bandingkan bapak, saudara, walaupun sekali seumur hidup dia bilang pakai, dia tidak pernah menjalankan ini sunnah Rasulullah. Minimal kalau kita mau pakai di rumah saya itu salah sunnah. Dan imamah ini disunnahkan juga ditegakkan di hari Jumat, baik khotib ataupun itu semua Pak. Itu ditegakkan di hari Jumat, mulai dari pagi sampai masuk Jumat sampai selesai Jumat. Silakan berimamah. Paling minimal ketika hendak menghadiri sholat Jumat. Nah, imamah ini sunnah. Mengenai itu macam-macam pengumuman Pak dibahas dalam ilmu itu. Ya, ada yang pakai buntut. Nah, buntut itu mana? Pernah begini. Itu pernah kalau dijaga lagi sebelah kanan. Ada yang mengatakan topi bagian hati dan terjaga. Ada yang di tengah. Ada juga Rasulullah pernah pakai imamah buntutnya dua. Ada juga pernah Rasulullah imamah tanpa adanya buntut, bukan deh, tidak pakai buntut. Intinya ada kain yang terlilit dan sepat. Yang mau kain tipis, mau kain tebal silahkan. Cuma yang tadi sekali ini adalah imamah itu bagian amanah saudara. Ini tidak nyago-nyago sikap dan perbuatan kita. Cuma kita harus tahu hukumnya sunnah. Jadi jangan kita mencegah atau mencemooh kalau kita ada biasa-biasa saja kita pakai imamah sebagai imam. Kiai kan? Apa? Ini sunnah Rasulullah pakai imamah. Macam dulu kan diganti mau pakai putih atau mau pakai haji. Di topeng haji malah sekarang sudah lupa. Ya, bahkan simbol sebenarnya indah pakai putih bersih. Nah, itu sunnah. Ya sunnah dari segi pakaian. Masalah sarung Nabi SAW memang memakai izar. Izar itu sarung masalah. Ya, boleh tidak bersarung, tidak perlu pakai gamis, tapi pakai gamis. Baju panjang tapi pakai sarung tapi pakai, itu sunnah. Ya, kalau kita tidak pakai sarung dan pakai gamis, pakai sepan, silakan. Yang penting intinya nutup aurat untuk sholat, nutup aurat dan pakai. Semakin indah, semakin rapi, maka semakin itu indah boleh di hadapan Allah. Ketika kita niatkan ibu bapak berpakaian yang indah, yang rapi, bukan namun kita berlaku, bukan yang dilihat orang baju mahal, merek sarung mahal dipampangkan, merek jas mahal dipampangkan. Alhamdulillah, itu sudah dapat suatu kemuliaan di sisi Allah. Sengaja beli baju yang indah, yang bagus, yang rapi, yang nyaman untuk menjadikan ibadah itu lebih khusyuk kepada Allah. Karena Allah bukan nanti di Allah paham baju gamis itu sampai nak 200.000 gedutnya dua ya, yang punya yang macam bahkan maaf negara pakai gamis buatan itu tapi dari sampingnya apa buat itu ya, inna Allah la yanzuru ila suwarikum, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah dan juga bentuk tubuh kita, Allah dan juga bentuk rekor kita Pak. Nak berbaiki model apa, nak kopi model apa, berbaju model apa, sama model apa, mahal murah dan dinilai oleh Allah di situ. Walaupun nanti memang ada saat kita disunahkan pemakaian pakaian terindah. Kapan di saat kita ibadah, terutama di hari Lebaran. Itu memang di saat itu kita menunjukkan kegembiraan, menunjukkan nikmat Allah. Itu memang hari yang mahal, sunnah, yang terbagus. Walaupun tidak mahal, itu lebih utama. Kalau kebetulan yang bagus itu juga mahal, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada tujuan untuk ibadah, jangan ya berambung bahasa coba tidak dapat nilai di sisi Allah, bahkan boleh jadi dengan terhinakan di hadapan Allah. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh itu Pak, pendek, tinggi, kurus, gemuk, gendut, pesek, putih, hitam, tidak. Allah tidak lihat. Walakin suara itu maknanya pakaian, maknanya itu sifat perbuatan semua. Ini lagi masjid, ini lagi setra, ini banyak milik, dan itu gambaran apa? Yang dijual Allah hati kita. Lagi sholat tapi sombong, hina di mata Allah. Sedekah seharusnya tidak berlihat, tidak ada ini sisi Allah. Berpakaian sederhana, karena itulah kemampuan dia
yang utama untuk khusyuk di hadapan Allah dan pakaian sederhana itu malah pahala. Jadi Allah lihat apa yang di hati kita. Ma'asyar Allah rahimahullah, jadi memakai imamah termasuk sunnah. Masalah pakai gamis, Nabi memang pakai gamis. Pakai sarung, Nabi memang pakai sarung. Kalau kita tidak pakai sarung, pakai sepat silakan. Ya, yang penting di situ yang kita pakai tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kemudian perlu kami sampaikan juga beberapa hal mungkin sudah pernah disampaikan. Sama Bapak penjelasan yang ngobrol dulu Pak, jangan dibahas dulu ya. Bapak akan bahas mengenai kami nanti dua. Nanti kami nama itu Bapak datang ya. Nah, termasuk yang kadang-kadang kita saksikan, cuma kita tidak tahu kadang-kadang ada ketidaksukaan atau antipati membuat kita memandang seakan-akan orang itu salah. Maaf, minta maaf sebelum depan ya, kita butuh saudara sesama seagama Pak. Cuma itu pandangan berbeda sama kita. Ada yang kita memang berseberangannya, ada yang tidak berseberangan. Pakaian yang menjadi ciri khas ikhwan kita, saudara kita jamaah tabligh sama kelompok salafi wahabi Pak. Kalau mereka berpakaian pakai baju sholat itu jarang pakai sarung mereka. Ya, pakai cuma pakai sepan contoh panjang cingkrang. Ya, kalau ikhwan jamaah tabligh biasanya mereka tidak pernah ada masalah sama ikhwan. Ya bahkan sebagian itu galak gabung sama kita. Nah kita galak jadi masalah sama mereka kelompok salafi wahabi yang sering kali nyala kuwo, bid'ah kuwo, bahkan tidak sedang ngambil kuwo. Padahal ilmu mereka itu tidak luas, ilmu mereka itu cetek. Kalau masalah bid'ah, yang kamu pakai itu bid'ah juga Nabi tidak pernah pakai contoh. Sehari-hari tidak bisa mana benar. Nabi pakai contoh, pakai celana memang disunahkan, pakai sirwal Pak, sirwal itu disunahkan, tapi Nabi pakai gamis lagi, Nabi pakai sarung, lain pakai contoh deh. Tapi itu memandang ahli sunnah kami tidak salah, kamu ini tidak salah, karena kamu untuk Allah, dan itu bagian dari jenis-jenis pakaian yang dipakai oleh semua manusia. Yang penting untuk Allah, yang kita salah, mereka ini ngaku paling benar yang laku, itu tidak mau. Ya, sekarang kita tidak bahas masalah akidahnya, pakaian kelompok wahabi salaf itu pakai cingkrang, kelompok jamaah tabligh itu pakai cingkrang, gamis pun tinggi Pak. Kami juga kadang pakai sarung tinggi sampai setengah betis. Kami kadang pakai gamis kalau bapak presiden kadang tinggi juga. Nah apa memang itu disunahkan? Jawabnya, nah, meninggikan pakaian untuk laki-laki sampai di atas mata kaki itu sunnah. Kita tidak bahas masalah mereka pakai contoh itu Pak. Contoh itu Nabi pakai, tapi tidak pernah Nabi pakai atau sahabat pakai contoh Pak. Tanpa jelas, oke? Kami satu sarung. Bapak bisa juga carilah film sejarah Islam yang di situ menggambarkan kehidupan sahabat Nabi pakai contoh Pak. Ada. Tapi tidak bertentangan dengan saya, silahkan. Yang kita sayangkan mereka suka jalankan baik. Nah kita tidak boleh menghina itu Pak, itu tidak boleh. Kadang-kadang sampai ada sebagian kita ini kalau tidak ada cara mereka yang suka galak kuwo, suka membina kuwo, suka bahkan mengkafir kuwo, tidak sedang-sedang ya. Akhirnya kita membenci pakaian mereka. Padahal pakaian mereka itu tidak salah sebetulnya yang cingkrang itu. Sampai maaf Pak, ada istilah di antara budak-budak ini. Nah, LCTI masuk masjid. LCTI masuk masjid. Apa LCTI Pak? Rombongan celana tinggi. Akhirnya kan menghina, padahal itu sunnah Nabi. Nah, tidak boleh gitu Pak. Ya, mereka boleh jadi salah, beda paham sama kita, beda pandangan sama kita, tapi urusan pakaian itu mereka tidak salah. Ya, mereka meninggikan pakaian sampai pun cuma kaki sampai setengah betis itu memang sunnah Rasulullah. Kami pernah dulu Pak Umi nggak tahu Pak Nur gitu Pak. Kalau di Hadramut Yaman itu mereka rata-rata pakai sarung di tengah betis. Memang sarung ada betis ya gitu. Bahkan sarung-sarung datang dari negeri gitu Pak. Pas kita balik ke dari Yaman, balik ke Indonesia pakai sarung tinggi macam itu, masuk rumah makan, banjir di mana Pak? Ngomong sama kita, rumah baju itu
pasar tinggi ini. Baik ya di mana Pak? Pasar kami tidak lagi musim panas ini. Gitu. Ya, bahkan lebih parah lagi itu pakai sarung, Pak. Ibarat kita sunat kamu bisa. Ya, itu tidak boleh istihza. Ya, karena kebodohan yang kita maafkan itu perlu dibimbing mereka. Jadi sekali ikhwan yang masalah akhirnya berbeda dengan Salafi Wahabi mungkinlah. Tapi untuk pakaian mereka yang cingkrang jangan dihina. Karena itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Masalah tingginya Pak ya, bukan masalah pakai sontoknya itu bukan itu. Ya, ma'asyiral rahimani rahimakumullah. Bahkan termasuk makruh sebetulnya kalau sengaja kita mengulurkan pakaian itu sampai untuk mata kaki. Cuma kan sekarang di negeri ini ya di mana-mana kebanyakan orang itu kalau menutup mata kaki itu sudah pakai resmi gitu. Ya, pucuk mata kaki dikatakan kunci kerang tadi antum. Jadi tidak apa-apa. Apakah makruh pakai sholat sarung atau gamis atau sepan sampai menutup mata kaki? Kalau sengaja makruh. Dan kalau itulah pakaian yang kita pakai selama ini itu yang identik dan pantas kita pakai tidak apa-apa, tidak makruh. Jadi tidak harus bapak gulung, kan ada mereka sampai digulungnya Pak. Boleh baik, memang dia ini tadi. Tapi jangan katakan tidak sah kalau untuk mata kaki. Nah ini karena mereka itu di situ. Untuk mata kaki katanya tidak sah. Oi, pakai kaos kaki jadi boleh sholat. Pakai sepatu jadi boleh. Yang penting tidak najis. Yang penting sesuka kita sholat khuf, istiqmal khuf itu artinya sepatu. Untuk mata kaki masalah orang pakai kaos kaki saja boleh. Nah, itulah kadang-kadang mereka ini picik dalam berpikirnya, ya cepat menyalahkan orang lain. Jadi kita jangan kita bahas lagi, jangan sebenarnya seperti saya katakan Bapak masalah muter-muter itu Pak ya, yang jadi muter. Jangan kita mainkan, jangan kita anggap itu suatu hal yang salah. Walaupun kita yakin bahwa tidak muter-muter itu lebih afdal. Memang ada riwayat yang mengatakan Nabi menggerakkan. Tapi mereka memahami menggerak-gerakkan kan beda. Pemahaman menggerakkan sama menggerak-gerakkan. Hadis yang menunjukkan menggerak-gerakkan itu atau menggerakkan tadi cuma satu buah riwayatnya Pak. Yang mengatakan Nabi tidak menggerak-gerakkan tapi menggerakkan saja itu belasan. Tentu itu lebih hadis yang riwayatnya paling banyak dipakai Imam Syafi'i. Jadi kalau melihat orang muter-muter itu dia terang. Kaidah kita lana a'malana walakum a'mal. Kami punya cara kami, kamu punya cara kamu. Jangan saling salah. Ya, semakin kita lalu di majelis itu paham itu akan dijalankan. Tapi kalau kita tidak paham itu tadi. Ya, ma'asyiral rahimahullah. Jadi sunnah. Kemudian sunnah ketika nak sholat Pak disunahkan dari sholat berjamaah. Walaupun tidak berjamaah, termasuk kalau sholat berjamaah disunahkan di dalam pakai masjid kita pakai Pak. Ya, ini namanya syahs atau sebuah sutra. Disunahkan kalau kita sholat di tempat yang terbuka orang lalu lalang itu diletakkan suatu benda sebagai penghalang. Yang mana jarak antara kita dengan benda itu sekiranya kalau kita sujud dia di atas kepala kita. Jangan jauhnya. Nah kalau tidak ada ini Bapak mau sholat sunnah seperti itu sering kita habis sholat isya kan langsung sholat sunnah. Itu artinya sholatnya cari tempat yang orang tidak lewat di depan kita. Jangan depan pintu keluar. Jangan di tengah-tengah yang orang akan lalu lalang. Cari sesuatu tempat. Kebetulan masjid ini tidak ada tiang tengah. Ya silakan duduk sholat di depan sini. Kan tidak ada yang lewat. Itu lebih afdal. Nah sekarang kondisi terbuka seperti ini. Ya, itu nak sholat asal syahis. Ini salah satu bentuknya. Tapi asal sunnahnya adalah meletakkan sesuatu benda di depan tempat kita sholat. Dan ado ini boleh Pak. Taruh. Memang sunnahnya itu yang agak besar kelihatan mata. Sampai satu zero berumur kurang lebih seperti inilah 30 cm atau sampailah 60 cm tingginya. Bentuknya boleh macam ini, boleh lebih lurus dari sini, boleh pakai botol, tidak ada botol, ada apa gelas misalnya atau ini
diamankan dari sini sebagai seakan-akan dari itu juga boleh. Jadi apapun benda boleh, tas itu boleh kalau kita dalam perjalanan mungkin. Jadi ada penghalang sehingga orang yang mau lalu lalang itu tidak dapat dosa. Kita pun tidak menyebabkan mereka dapat dosa. Nah kalau pada tadi kasus besar ada orang itu kebetulan dia tidak sengaja sholat depan pintu, ketika kita keluar mana ini caranya kita taruh barang, letakkan sampul kita betul bawa tas, taruh tas ini, kita lewat sudah lewat pelan tas kita, ya tinggalkan ya tas kita taruh, setelah biar kita bisa kayak jembatan, sudah selesai tarik lagi. Rida, selendang boleh dijadikan untuk sebagai masyarakat. Ini sunnah dan sangat penting. Di sini disebut menjadi alhamdulillah. Ya sunnah Nabi yang terlupakan. Ya pernah saya lihat banyak. Di Gunung Lempah yang cuma jadikan numpuk macam leher. Leher itu nanti sudah 3 bulan ini. Ya dari Syawal ke Dzulhijjah Muharram. Tak berpakai leher pakai dulu baju tu. Aku nangis leher datang. Nah ini bikin bunuh kan. Nah, kalau kita mau sholat berjamaah pun sama, cukup satu di depan imam kan. Nah ini alhamdulillah itu selalu saya minta dipasang di depan saya kalau digunakan. Kenapa? Bolehnya di suatu saat ada pengurus masjid yang darurat dan lewat, sehingga mereka namun bersama jauh. Ya, biar dia bisa lewat. Kalau sudah ada ini, maka hukum sah karena lalu-lalang di depan. Nah ini sunnah. Di rumah pun sama. Kalau kita sholat takut ada cucu itu anak istri kita lewat dengan rumah kita sholat, kasih sesuatu benda sebagai pembatas itu sholat. Kalau di sini disebut sutra, ya sutra satir membatas. Kalau itu dalam bahasa Indonesia syahas namanya Pak, syahas ya itu sunnah. Jadi apapun benda boleh bapak taruh dekatnya apa boleh taruh batu atau apa silakan. Cuma kalau kita bisa ada seperti ini, kalau mau sholat, kalau di sholat ada pojok, kalau dia tidak akan ada orang lewat di situ, atau di sholat depan sini, atau kalau dia sholat di belakang, dia perlu dijelaskan sedikit Pak. Namanya pun diatur Pak. Ini misal sejadah, bukan pernah di sini sebetulnya, akan di samping. Nah, itu cara taruh. Artinya kalau kita ada tiang yang sebagai untuk kita sholat, bukan kita berada di tengah-tengah tiang, tapi kita kan minggir dikit, tapi tetap tiang itu menghalangi kita. Itu sunnah. Nah lalu bagaimana seandainya tiang agak benda agak aku tidak tahu apa. Aduh, sebelum dulu berzikir, gua lagi dulu berzikir, atau kita hidup. Boleh deh menjadikan niat itu pakai jadikan mobil sebagai penghalang. Kata ulama boleh Pak, cuma dikhawatirkan sedang sholat lagi. Ya, bukan kita sholat lagi yo. Ini kadang-kadang pendek, berarti bau itu. Nah sekarang kita sholat akan itu pakai bau. Tidak boleh. Itu dijadikan ya ada orang sedang duduk, kita ini duduk lama. Tidak ada apa musibah sudah niatkan orang ini sebagai sutra. Boleh. Cuma kita takut kita belum selesai sholat, dia lagi dari tempat itu sunnah dan itu jalan dengan sunnah. Kemudian sunnah sebelum sholat memakai wangi-wangian. Nah untuk perempuan ibu pakai minyak wangi sunnah, tapi jangan yang baunya tajam. Makruh bahkan bisa jadi haram kalau sampai menimbulkan fitnah. Apa fitnah itu menimbulkan dosa buat lain. Baik sholat, apalagi bukan sholat, kondangan, pergi bekerja, kantor, pakai minyak wangi serat, dia bertugas sudah 50 meter, bau masih cium belakang. Oh ini haram, minta maaf Bapak, dalam hukum saya dikatakan zina. Kenapa? Mau akan menoleh kalau sama dia. Kalau kita mana bagi kau haram Pak, tertoleh. Nengok mana, foto sudah sampai situ baik, tapi kalau tengok tak berhenti mata dimandang. Dosanya terus. Jadi kita jangan maaf, minta maaf Pak ya Allah. Pergi kondangan sama bini kita pakai wangi-wangian, harum, sampai rumah, wangi, sedang wangi dalam berdua ini. Pakai baju seragam, yang wangi pun Masya Allah. Kita boleh Pak, wong laki-laki boleh, wong anak sunnahnya yang tadi dalam materi yang semerbak.
Ya, kalau betina cukup menjalani sunnah itu pakai minyak wangi tapi baunya tidak semerbak, kecuali di rumah dan tidak untuk keluar dari rumah. Sholat di rumah yang ada cuma anak laki-lakinya, ada juga menantunya, suaminya, itu boleh. Tapi kalau keluar jangan, pakailah yang kalau warna sekarang tajam, sekarang kalau warna-warni Pak. Ya, untuk wanita bebas. Tapi untuk bau perempuan disunahkan tidak memakai wangi-wangian yang tajam yang semerbak. Jelas insya Allah, kecuali di rumah sholatnya tidak keluar. Nah, untuk pakai minyak wangi ini disunahkan setiap kita nak sholat, baik wajib baik sunnah. Bahkan setiap kita mau kumpul di satu perkumpulan, sunnah pakai wangi-wangian. Ya bukan asal baik, tapi untuk bulan Ramadan ada hukum khusus. Untuk di bulan Ramadan, pakai minyak wangi itu disunahkan di malam dan di pagi hari sampai siang. Di atas zuhur ujung tidak disunahkan. Apalagi model minyak wangi yang uji basuh kami itu sengket, atau sengket, minyak bahasa kita, soleh kita, oh bodoh banget, tajam. Saya dulu pernah ada seorang jualan pasar, bekas bertolong moga, jualan minyak wangi. Kalau dusun-dusun paling kenal beli minyak cap pulau. Kita ada tahu, minyak India. Ini kadang dipakai untuk ya macam-macam lah. Itu tajam baunya, ya. Jadi tadi, maaf, pusing itu tiba. Pening paling. Kalau di seorang puasa itu lebih sensitif, makanya tidak disunahkan memakai minyak wangi pada zuhur sampai ke maghrib. Nah, pakai minyak wangi sunnah, ya sunnah. Pakai. Kebetulan itu boleh barangkali ini, tapi maaf jangan latah. Ini ada orang yang sudah nak komat masih repot pakai minyak wangi. Itu harus dilekat tangan kawannya. Terus minyak wangi itu sering kan waktu marhaban, maulid, memang disunahkan. Ya. Termasuk salah satu yang tidak boleh ditolak, salah satu yang tolak. 3 perkara tidak boleh ditolak itu Bapak. Ini sunnah. Pertama, minuman susu. Susu kalau minum itu tidak boleh ditolak. Itu tidak boleh diterima baik, atau minum sedikit. Karena ini minuman yang paling afdal dan atau syariat. Sunnah Rasulullah. La susu. Kedua, kalau minum itu minyak wangi, baik itu dengan sebotol ataupun secorekan, itu kalau kita maaf alergian, kan ada orang alergian Pak, ya, pakai tangan putih itu apa? Sedikit deh, sedikit dulu Pak. Kadang-kadang mobil ini mati itu dia kadang-kadang tidak pakai perasaan. Pas mati itu penuh tangan kita. Kadang-kadang panitia mobil itu ada buat sekatan yang mati di mikro udah. Tak tahu ini orang siapa bawa rumah. Sunnah jatuh yang jalan. Pakai memang sunnah. Yang dia menyelamatkan ini sunnah. Mana usah sampai kalau pas waktu sudah nak takut kita masih sibuk urusannya. Boleh seperti itu. Kemudian ikhwan pakai minyak wangi sunnah di badan dan di pakaian. Sekarang yang jadi masalah alkohol dan free alkohol. Ini masih kadang di permasalahan. Kalau di luar sholat itu tidak terlalu jadi masalah. Kalau bahas masalah pun banyak Pak, karena kita kadang-kadang membutuhkan. Sekarang kita bahas nyaman dulu. Paling aman, paling nyaman untuk ibadah untuk sholat pakailah yang free alkohol, minyak wangi tanpa alkohol. Tidak bisa dibahas lagi sudah. Jelas-jelas di dalam sholat, di luar sholat. Nah di sini jadi masalah. Di sini nanti dibedakan antara dipakai di kulit sama di pakaian, di baju. Kalau yang free alkohol tanpa alkohol, di baju tidak ada masalah, di badan tidak ada masalah. Tapi kalau alkohol di situ ulama ada yang membolehkan karena kadarnya sangat sedikit. Ada yang membolehkan ini didefinisi lagi, boleh di badan bukan di pakaian. Boleh di badan tapi bukan di pakaian. Ini ada 3 pendapat kalau boleh kita simpulkan.
pertama ada yang katakan tidak boleh alkohol walaupun sedikit. Ada yang katakan boleh tapi di badan tidak di pakaian. Ada yang katakan boleh di badan dan di pakaian. Nah, yang aman itu tadi cari tidak pakai alkohol. Kita sampai ke ini biar bapak saudara saya paham. Jangan kita nanti pernah mendengar kalau alkohol tidak boleh bawa sholat haram. Memang alkohol itu dihitung dalam kelompok yang najis hukumnya. Tapi di situ ulama sudah menyimpulkan itu tidak usah diribut lagi. Kadang-kadang minta maaf itu dapat ada orang yang membawa minyak apa yang beli pulang dari haji pak pulang bawa ternyata alkohol. Pas kita lagi marhaban di Madiun atau lagi acara maulid Nabi atau pada sholat. Nah kalau orang terlalu fanatik tidak mau pakai alkohol mungkin dia bisa ribut. Wih apa ini alkohol? Ribut dia karena dia berpendapat alkohol itu hukumnya tidak boleh. Nah ternyata ulama ada yang mengatakan bahwa kita tetap berpegang tidak akan pakai yang free alkohol. Tapi kita paham dan tahu kita berarti ilmu kalau yang mengatakan alkohol itu boleh ada. Walaupun terbagi dua, ada yang mengatakan boleh di pakaian dan di badan, ada yang mengatakan di badan saja. Jadi pas kebetulan saat kita dengan tangan baik, bolehkan ngomong dulu. Tak usah ikut. Kalau ada tisu besar pakai tisu sholat. Ya kalau mau cuci, kali tidak boleh. Karena ada pendapat mengatakan diperbolehkan. Jadi kalau kita paling bagus hindari pakai free alkohol. Dan kalau sudah terkenal untuk pakai, tidak apa-apa. Terutama tingkatan diri untuk dipakaian sama di badan. Dan kalau cuma di badan lain dan dipakaian boleh. Kalau dipakaian di badan masih ada pendapat boleh membolehkan. Nah, termasuklah alkohol ini pak, kalau kita berpendapat termasuk orang yang mengatakan alkohol itu najis tidak boleh. Di situ ada kadang-kadang kita diberikan kelonggaran dalam syariat pak. Contoh kita berobat bersontek. Dokter nyontek di sini pak, atau nyontek maaf di paha. Biasanya habis disontek, dokter memberi kapas yang diberikan alkohol ditempel. Nah, kadang-kadang kita disuruh pegang sampai kering. Kalau kering habis menyentuh itu. Nah, tapi kadang-kadang dia masih nempel, kapas lepas, nah itu manual alkohol tadi. Nah, di sini kalau itu sedikit, bukan dikonsumsi, ulama masih membolehkan. Seperti yang saya sampaikan untuk minyak wangi tadi. Jadi kalau kita habis bersontek, baik itu kena alkohol karena bersontek tadi, tidak apa-apa. Ya, itu sholat tidak buat apa? Karena ada pendapat yang membolehkan. Yang sepakat ulama melarang itu kalau alkohol itu dikonsumsi. Walaupun 0,01% jangan. Apalagi 0,5, apalagi di atas itu. Walaupun tidak mabuk tetap haram, tetap hukumnya najis. Ya walaupun tidak mabuk dihindari jangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.